Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya teman-teman semua? Teman-teman semua, kabarnya semoga saja baik semua ya. Dan semoga yang sedang kurang enak badan, sedang sakit teman-temannya, kita doakan agar segera Allah angkat penyakitnya. Baik, sebelum kita mulai pada pelajaran pagi hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Amalia Rahma Utami hadirah, Jodati Valiu Hakwista, Rona Analisa, Siska Nurul Hidayah, Syifa Ramadhani Susilo, Tegar Prayoga, Unggul Prakoso, Virgiawan Agil ya. Alhamdulillah ya, masuk semua. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan motivasi sebuah kata-kata seperti ini. Change your world will change your world. Maksudnya apa? Ada yang tahu artinya? Ya, siapa yang tahu? Angkat tangan. Jadi artinya gini, rubahlah kata-katamu, maka duniamu juga akan berubah. Seperti itu ya intinya. Maksudnya apa? Jadi ketika kita merubah kata-kata kita, maka dunia kita juga bisa berubah. Seperti saya mengatakan saya tidak bisa, nah saya harus merubahnya menjadi saya bisa, sehingga dari dalam diri kita akan termotivasi untuk bisa, sehingga dunia kita, kehidupan kita maka akan berubah juga ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang riya dan nifaq. Nah, setelah pertemuan kemarin yang membahas tentang Asmaul Husna, sekarang kita akan membahas tentang riya dan nifaq. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian, dalilnya, contoh-contohnya, dan bagaimana sikap kita agar terhindar dari perbuatan seperti itu ya. Oke, langsung saja. Kalian buka buku paket kalian dan cari. Nggak harus dari buku ya, bisa dari segala sumber. Boleh buka HP, boleh dari LKS, tanya ke teman, ataupun kalian boleh ke perpustakaan juga. Dari manapun kalian bisa mendapatkan materi tentang, catat, yang nomor 1, pengertian tentang riya dan nifaq, yang kedua, ciri-cirinya, yang ketiga, dalilnya, dan yang terakhir itu tentang bagaimana sikap kita agar terhindar dari perbuatan riya dan nifaq. Bagaimana? Bisa dipahami ya semuanya? Ya, Ibu beri waktu kira-kira setengah jam ya. Setengah jam cukup kan? Ya, cukup insyaallah. Jadi setengah jam Ibu beri waktu untuk kalian mencari dari berbagai sumber, terserah kalian. Ibu bolehkan kalian membuka HP untuk browsing ya, jangan untuk bermain game ataupun WhatsAppan. Oke? Ya, selanjutnya nanti setelah itu Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tema materinya, dan nanti kalian dalam kelompok itu akan berdiskusi lagi. Nah, berdiskusinya itu tentang contohnya, dan kalian harus mengidentifikasi. Jadi riya itu yang seperti apa dan bagaimana kita cara menghindari dari perbuatan tersebut dari cerita yang teman-teman kalian sampaikan dari dalam kelompok tersebut. Baik, bisa dipahami? Ya, Ibu beri waktu 30 menit mulai dari sekarang untuk mencari materinya terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Baik anak-anak, karena waktunya sudah 30 menit, apakah sudah selesai semua? Ya, insya Allah sudah semua ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penilaian nih akan Ibu lakukan dalam pembelajaran kali ini. Jadi Ibu akan mengambil 3 poin penilaian di dalam pembelajaran Ibu kali ini. Yang pertama itu tentang penilaian sikap, yang kedua tentang keterampilan, yang ketiga itu tentang pengetahuan. Ya, yang pertama Ibu akan mengambil penilaian sikap. Jadi apa penilaian sikap itu? Yaitu ketika bagaimana itu sikap kita dalam melakukan kegiatan ini, yaitu dengan
mencari materinya, ataupun bagaimana sikap kita dalam pembelajaran pada kali ini. Ibu akan nilai itu. Yang kedua itu tentang keterampilan. Jadi keterampilan kita dalam menjawab pertanyaan. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab ketika teman-teman presentasi, dan bagaimana teman-teman itu menjawab pertanyaan dari teman yang lain, itu ibu akan ambil nilai juga dari situ ya. Jadi ibu harap kalian itu semuanya menguasai materi pada pagi hari ini. Dan yang terakhir itu penilaian tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan itu berkaitan dengan tes tertulis. Jadi di akhir pembelajaran kali ini, ibu nanti akan memberikan sebuah soal ya, sebuah tes tertulis untuk mengambil nilai dari pengetahuan yang sudah ibu berikan pada pagi hari ini. Oke, langsung aja ya, karena udah dibagi kelompoknya tadi kan. Langsung saja presentasi dari kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang lain yang tidak menyimak itu kalian harus memperhatikan, harus memperhatikan dan harus saling bertanya. Jadi setiap kelompok itu harus memberikan satu pertanyaan minimal ya kepada kelompok yang sedang presentasi. Siap? Insya Allah siap. Baik, selanjutnya silahkan untuk kelompok yang pertama. Jadi ada berapa kelompok tadi? Kelompok pengertian, ciri-ciri, dalil, dan bagaimana sikap kita agar terhindar dari perbuatan ini. Oke, ada 4 kelompok. Silahkan kelompok pertama yaitu kelompok pengertian tentang riya dan nifak. Ibu persilahkan. Gimana teman-teman? Bagus banget ya presentasinya. Sangat aktif dan sangat bikin kita itu gampang paham dari pengertiannya, bagaimana dia mengungkapkannya, bisa dipahami ya tentang kelompok pertama ini tentang pengertian riya dan nifak. Selanjutnya ibu buka sesi pertanyaan nih untuk kelompok yang pertama ini. Jadi dari kelompok 2, 3, dan 4 silahkan kalian memberikan satu buah pertanyaan yang ditunjukkan kepada kelompok yang pertama yang sedang presentasi ini. Siap? Baik, silahkan. Bagaimana anak-anak semua? Sudah presentasi semua ya 4 kelompok? Ya, ibu akan lanjutkan dengan pelurusan materi, bukan penambahan. Ibu akan menambahkan materinya ya. Jadi riya itu berasal dari bahasa Arab yang dasar katanya itu dari ariya'u yang artinya itu pamer atau memperlihatkan. Jadi di sini itu memperlihatkan sikap seseorang untuk memperlihatkan baik barang yang dimilikinya ataupun perbuatan yang sudah dilakukannya kepada orang-orang yang lain. Ciri-cirinya yang pertama, tidak sedekah jika tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua, ia beribadah itu hanya ikut-ikutan. Yang ketiga itu bertambah semangat dan rajin beribadah apabila ada orang yang memujinya. Dan yang terakhir, bisa kita lihat jika orang itu menampakkan kebaikannya, baik kebaikan dalam hal apapun itu dia tampakkan, berarti dia bisa dikatakan ciri-ciri orang yang berbuat riya. Kemudian tentang nifak. Nifak berasal dari kata nafaqah yang artinya lubang atau tempat bersembunyi. Maksudnya apa? Jadi orang ini itu menampakkan Islam dan kebaikannya namun menyembunyikan tentang kejahatan. Dan nifak ini terbagi menjadi 2. Ada nifak yang besar dan ada nifak yang kecil. Jadi kalau nifak yang besar itu dia menampakkan keislaman dengan lisan dan dengan lisannya nih dia menampakkan keislamannya dengan lisan, namun hati dan jiwanya itu dia ingkar. Sedangkan kalau nifak yang kecil, dia itu melakukan sebagian perbuatan yang menjadi ciri dan karakter orang munafik tulen. Jadi seperti itu ya tambahan dari ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya enggak ada ya. Jadi pelajaran kali ini itu tentang riya dan nifak, sehingga kita untuk menghindarinya itu dengan jangan berkumpul, berdekatan dengan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu agar kita tidak tertular ya, karena kepribadian kita itu biasanya tercermin dari lingkungan. Terus senantiasa kita itu ingat bahwa segala sesuatu ini milik Allah dan tidak ada yang perlu dipamerkan ya, karena kita sejatinya itu tidak memiliki apa-apa di dunia ini ya.
bahkan baju yang kita pakai pun bukan milik kita sebenarnya ya. Maka dari itu kita harus pilih orang-orang yang pantas untuk dijadikan teman, dijadikan saudara, berkumpul, teman berkumpul seperti itu. Jangan orang-orang yang seperti itu. Nah, apabila kita mendapatinya, sebaiknya kita juga jangan mengolok-oloknya tuh bagaimana tetapi kita itu harus senantiasa menasehatinya ya, agar tidak melakukan perbuatan itu seperti itu lagi, karena itu merupakan perbuatan yang tercela. Baik, sekian pembelajaran pada kali ini ya. Tadi udah bagus banget nih dari cara menjawabnya, cara presentasinya, dan kalian juga menyimak. Jadi nanti di pelajaran akhir pembelajaran ini Ibu akan memberikan sebuah soal untuk pengayaan ya. Jadi seberapa besar kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan dan teman-teman kalian telah sampaikan. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Bila banyak salah Ibu memohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat ya semuanya.